Kali ini menteladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kita lihat di dalam berjanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. يخسفون على ويرقوا ثوبه ويعلم سده ويسير في خدمته بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويعود مرضهم ويسيء جنائزهم. Yuk kita renung. Menteladani akhlaknya Rasulullah. Di dalam kitab berjanji dikatakan wa kana Rasulullah syadidal haya, bahwa sesungguhnya Rasulullah itu banget pemalu, orangnya pemalu, apalagi kepada Allah, apalagi kepada Allah. Saking malunya Rasulullah pada Nabi, padahal Rasulullah udah dijamin masuk surga, padahal Rasulullah udah diampuni dari segala dosa, padahal Rasulullah orang yang paling baik, padahal Rasulullah orang yang paling luhur akhlaknya. Tapi Rasulullah kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena malu sama Allah. Orang yang sudah diampuni segala dosanya, orang yang sudah dijamin masuk surga, saking malunya sama Allah, karo sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud. Saya tahu orang tugas juga banyak yang bengkak kakinya, urusan masing-masing. Kena dongkrak. Tapi kita sebagai umat, padahal kita tahu bahwa kita harus menteladani akhlaknya Rasulullah. Kita semua tahu karena Allah yang berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita harus menteladani akhlak Rasul. Pertama, kita harus malu. Kita diciptakan oleh Allah, kita diberikan umur oleh Allah, kita diberikan rezeki oleh, tapi kita tidak nurut sama Allah. Itu namanya tidak tahu malu. Contoh, kita punya pegawai yang gaji kita, yang memenuhi kebutuhannya kita, syariatnya, tapi tidak nurut orang itu. Kira-kira goblok kagak? Bloon kagak? Tolol kagak? Goblok amat. Si Ahmad juga kagak goblok. Ditamsilkan, kita diciptakan oleh Allah, kita diberikan umur panjang oleh Allah, kita diberikan rezeki oleh Allah, tapi kita tidak nurut sama Allah. Kira-kira tidak tahu diri gak? Tidak tahu diri. Makanya Rasulullah mengajarkan pada kita agar kita malu kepada Allah. Laksanakan sholat lima waktu. Orang kan kadang-kadang begini, alhamdulillah saya begini juga, sholat ya jarang-jarang mah sholat. Itu bukan alhamdulillah namanya. Ya masih sholat kadang-kadang mah masih alhamdulillah. Itu bukan alhamdulillah. Yang seharusnya tidak ditinggalkan sholat lima waktu.
Itu yang mutlak. Kita cinta Rasul, laksanakan sunnahnya. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Barang siapa yang sholat rakaat, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, haramallahu jasadahu 'alan nar, maka dia diharamkan masuk neraka. Sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Kira-kira kita melakukan gak? Boro-boro ya, sebelum sholat asar sholat dulu 4 rakaat, namanya qobliyah asar. Haram masuk neraka, berarti masuk surga. Pertama. Yang kedua, kita harus menteladani akhlak Rasul, sadidat tawadu. Rasulullah itu rendah diri, tidak sombong. Kita makan kadang-kadang sombong, jadi orang kaya sombong, jadi pejabat sombong, tidak mau kenal sama yang miskin. Nauzubillah min dalik. Yang kaya sombong, pejabat sombong, yang cantik sombong, yang jelek maka gak usah ngomong. Apa yang disombongkan? Kita mah sombong. Alladzina yastakbiruna an ibadati fasayadkhuluna jahannama dakhirin. Barang siapa yang sombong, yang takabur, fasayadkhuluna jahannama, kelak nanti akan dimasukkan neraka jahanam selamanya. Nauzubillah min dzalik. Kita diajarkan oleh Rasul tawadu, rendah diri. Rasul ketika Isra Mi'raj di perjalanan sholat 4 tempat ditanya oleh malaikat Jibril, engkau tadi sholat di mana? Muhammad, ya Jibril, la adri, aku tidak tahu. Padahal Rasul tahu. Karena apa? Karena baginda Rasul tawadu, tidak sombong. Semua urusan kita diperintahkan oleh Allah untuk menteladani akhlak Rasul, termasuk di dalam rumah tangga. Ikuti rumah tangga Rasul. Rasul ketika memanggil istri tidak pernah memanggil nama. Ya Humairah, wahai yang putih kemerah-merahan, ya istriku yang cantik jelita. Kita biasanya memanggil istri asal-asalan. Rasulullah tidak mau merepotkan istri, tapi kita kadang-kadang sama istri itu kayak budak, nyuruh ini nyuruh itu ya. Rasulullah tidak mau. Bahkan sering Rasulullah begini, ya Humairah, wahai istriku yang cantik, aku mau minum, mana cangkir bekasmu? Itu Rasul. Mana cangkir bekasmu minum? Buat apa ya Rasul? Aku pengen minum bekas cangkir engkau minum tadi. Masya Allah. Setelah diambil cangkir, tadi kamu sebelah mana minumnya? Buat apa ya Rasul? Aku pengen minum dari bekas bibirmu tadi. Masya Allah. Kalau kita minum bekas isi, lu tolol lu, bego lu. Buat suami gelasnya bekas lu. Padahal Rasul mengajarkan begitu indah ya. Rasul suka kalau baju bolong dikaputin sendiri. Kalau kita kan nyuruh istrinya, enak.
Tuh, baju tuh, Pak Putin. Kopi bikin. Mah, kopi. Makan. Cuci semua. Padahal kewajiban kita. Kewajiban kita, Bapak. Yang istri harus, yang hak istri itu cuma satu. Taat. Kita memberikan apakah? Berapa? 2 liter untuk orang mampu, 2 kilo untuk orang mampu. Yang sederhana 1,5 liter, 1,5 kilo. Itu pun tidak wajib dipasak, cukup diserahkan, diambil lagi sama kita yang masak buat istri. Ada nggak? Nggak ada. Itu namanya isi durhaka. Kita mah begitu, pengen enaknya doang. Padahal itu sebetulnya kewajiban suami, tapi jangan disampaikan sama ibu-ibu, nanti kan nggak mau masak ya, nggak mau masak. Kewajiban kita, undang-undang seperti itu. Kenapa ibu-ibu yang masak? Kenapa ibu-ibu yang capek? Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, coba kita cek, segala dipegang oleh ibu-ibu. Makanya hargai istrimu, cintai istrimu, biarin pasang surut, yang penting rasanya sama. Itu dari bangun tidur segala dipegang, Pak Bas. Bangun tidur udahlah, nyuci, masak, belum lagi anak. Pas malam mau tidur, itu belum beres tuh. Anak yang kecil belum tidur, terus diusapin biar sampai tidur. Anak udah tidur semua tuh, tinggal bapaknya. Wah, pengen tidur bapaknya. Itu kan kalau suaranya besar gitu lain lagi. Kalau yang baik nangis, itu dikasih nen tidur. Tapi kalau yang udah begitu, wah, itu dikasih nen bukannya tidur, nama parah tuh. Itu isi. Makanya hargai istrimu, cintai istrimu, banyak melakukan untuk kita. Mudah-mudahan kita semua menghargai wanita, amin. Karena Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang kami hormati di antara bapak dan ibu kami? Ummuka, ibumu. Siapa lagi Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. 3 kali disebut. Siapa lagi Rasul? Tumma abuka, bapakmu. Makanya kalau untuk ibu 3 kali lipat tuh ngasihnya. Kalau bapak 1 aja. Ini untuk bapak nih 10.000, tapi untuk ibu 30.000. Itu tamsilnya. Kenapa? Kalau dikasih bapak 10.000 itu untuk sendiri. Dikasih bapak 50.000 untuk sendiri. Paling bikin beli rokok ya, udut. Tapi kalau dikasih ibu 30.000 itu untuk semuanya. Bapaknya juga ikut makan. Makanya hargai, menteladani akhlak Rasulullah dengan rendah hati. Jangan pernah sombong, jangan pernah takabur, karena semua adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua titipan. Kita dititipi harta oleh Allah, sombong. Dititipi jabatan oleh Allah, sombong. Ada nggak yang sombong? Ada. Fir'aun itu sombong. Makanya orang-orang sombong anak buah Fir'aun. Pejabat-pejabat sombong anak buah Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Saya Tuhan paling tertinggi. Naudzubillah min dzalik. Bukan ngaku nabi,
Fir'aun ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan tertinggi. Nauzubillah min dzalik. Jangan pernah sombong. Titipan, jangan bikin kita sombong. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Amanat, titipan, sebelum disampaikan pada manusia, lebih dahulu disampaikan pada langit, pada bumi, pada gunung. Semua tidak mau. Kemudian amanah itu, titipan itu dibebankan pada manusia. Kita ini amanah. Semua yang diberikan oleh Allah itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dititipi anak, titipan. Didik anak kita. Dititipi istri, titipan. Didik istri kita. Ku angpusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga ahlimu agar jangan masuk neraka. Lewat maulid ini, mari kita sama-sama teladani akhlak Rasul. 2 poin ini. Yang pertama, kita harus malu pada Allah. Yang kedua, kita harus rendah diri, kita harus tawadu. Kemudian Rasulullah yuhibbul fuqara wal masakin. Rasul itu cinta terhadap orang fakir, orang miskin. Kadang-kadang kita kalau dekat sama orang miskin itu takut alergi, nggak mau dekat, bukan selevel. Padahal Rasul mencontohkan untuk mencintai orang-orang miskin, untuk mencintai orang-orang fakir. Bahkan Rasulullah wa yajlisu ma'ahum, suka berduduk, suka bersama-sama beserta orang-orang fakir miskin. Bahkan Rasulullah wa yusayyi'u janaizahu, Rasulullah suka mengantarkan jenazah. Padahal Rasulullah orang yang nomor 1, padahal Rasulullah sayyidil anbiya wal mursalin, tapi Rasulullah suka mengantarkan jenazah, suka masuk ke dalam lahat untuk memasukkan jenazah. Tapi kadang-kadang kita kan yang punya jabatan gak mau, yang punya ilmu ini maaf, kadang-kadang kita yang punya ilmu sombong juga. Gak pernah tuh kayaknya masuk lubang kubur masukin main, udah nyuruh aja, lu aja tuh turun. Kadang-kadang begitu. Padahal Rasul mengajarkan turun tuh. Poharanya begitu akhlak Rasul. Mari kita teladani akhlak Rasul lewat maulid ini. Para jemaah sekalian, mungkin pertemuan saya kali ini sampai di sini saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang pantas, karena saya kan orang Maja, ceramah di Maja. Tapi kata penitia jangan bahasa Sunda, liur aing ceramah kieu sebenarnya. Tapi selawat dulu lah, sebelum ditutup selawat dulu. Orang Maja ceramah di Maja kudu bahasa Indonesia apa naing liurnya. Selawat dulu ya. Ya Rabbi bil Mustafa baliu maqasidana Maman doya wasi'an kamana jalan ka Jogja kaditu ka Paliwetan, kamana jalan ka surga kaditu ka pengajian. Ya Rabbi bil Mustafa baliu maqasidana waghfirlana indung-indung kepala lindung, aki-aki ngalah belut, kadohong amdi kadohong, boga salaki kanu gendut. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ufilana
wasi'al karam. Salawe 25 angen kacang dina pariuk awe zaman ayeuna beungeut herang punduk hauk ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Waghfirlana Ya wasi'al karam. hai babanjaran ngalabelut kaciguha paeh ge teu panasaran seubeuh gelut jeung mitoha ya Rabbi bil balik maqasidana Firlana Mabandoy wasi'al Karees kembang na herang jamu batu dayuh kolot es jeung nu ngora lebahnya tuh jeung nu kolot ya Rabbi balik maqasidana waghfirlana ya wasi'al. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah senang banget, Abah. Gua ngerti itu apa itu. Ngopi Ustaz. Ngopi. Yan bilang kopian.